Heston mengetuk pintu apartemen kecil di lantai atas sebuah gedung 3 lantai di pusat kota. Dia membawa beberapa suplemen yang dibelinya untuk Kalila. Ketika pintu terbuka, Heston melihat keadaan Kalila yang tampak lelah dan pucat. Ia merasa hatinya tersentuh oleh pemandangan itu. "Mengapa kamu terlihat begitu lesu? Apa kamu tidak cukup istirahat?" tanyanya lembut. "Ah tidak," jawab Kalila dengan singkat. Sebenarnya, dia terus berpikir untuk pindah dari apartemen itu, tapi dia tidak tahu harus kemana. Apartemen ini adalah warisan dari ibunya. Kalila ingin menghabiskan sisa 6 bulan hidupnya di sini, tetapi dia tahu ini bukan tempat yang aman. Belum lagi jika Soraya datang mengganggunya lagi, itu hanya akan membuat segalanya semakin sulit. Pikiran tentang semua ini membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam. "Kamu tidak sendirian sekarang, Kalila. Kamu harus lebih peduli pada dirimu sendiri," kata Heston hangat, mencoba membangkitkan semangatnya. Kalila tahu Heston benar. Ia mencoba tersenyum kecil. "Aku tahu." "Bagus kalau kau tahu," jawab Heston. Heston lalu membuka tonik yang dibawanya dan menuangkannya ke dalam cangkir. "Ini baik untukmu dan bayi dalam kandunganmu." Melihat perhatian Heston, Kalila merasa terharu meskipun dia tidak bisa menahan tawa kecilnya. "Terima kasih. Kamu sangat perhatian, tapi aku ingin mengganti kunci pintu ini dengan kunci sidik jari." Heston menatapnya dengan serius. "Ganti kunci? Apa maksudmu? Takut padaku, atau takut pada Trevin?" Heston menghentikan kalimatnya, takut menyakiti hati Kalila. "Minumlah ini dulu, nanti aku akan mengganti kuncimu sendiri," katanya sambil menyerahkan cangkir itu pada Kalila. Kalila mengambil cangkir itu, tetapi bayangan Trevin yang pernah memberinya air ketika ia sakit tiba-tiba melintas di benaknya. "Ada apa? Kamu tidak suka?" tanya Heston saat melihat Kalila masih memegang cangkir tanpa meminumnya. Kalila menggelengkan kepala, kembali tersadar dari lamunannya. "Tidak, tidak ada apa-apa." Kalila lalu meminum tonik itu hingga habis, sambil berpikir bahwa ia harus melupakan Trevin. Mereka sudah berakhir dan ia harus melanjutkan hidup. Saat Kalila mencuci cangkir di wastafel, Heston melangkah ke balkon untuk menelepon perusahaan kunci, meminta mereka mengirim kunci sidik jari berkualitas tinggi. Setengah jam kemudian, kunci baru tiba. Heston menyingsingkan lengan bajunya dan langsung mulai menggantinya. Setelah kunci baru terpasang, ia merekam sidik jari Kalila dan juga miliknya. Kalila tidak menolak, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 6 bulan ke depan. Jika sesuatu terjadi, setidaknya Heston bisa mengetahuinya dengan cepat. Melihat Kalila menerima hal itu tanpa protes, Heston merasa hangat di hatinya. Ia berpikir bahwa mungkin ini pertanda Kalila mulai membuka hati untuknya. Setelah makan malam bersama Kalila, Heston mendapat panggilan dari firma hukum yang memintanya segera datang. Sebelum pergi, ia berkata dengan nada khawatir, "Aku akan menemuimu lagi besok setelah selesai bekerja." "Tidak perlu, aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku sudah terlalu banyak merepotkanmu belakangan ini. Kamu harus beristirahat beberapa hari," kata Kalila sopan. Heston tidak membalas. Dia hanya melambaikan tangan sebelum pergi, menolak untuk diantar oleh Kalila. Malam itu, Kalila menghabiskan waktunya dalam campuran mimpi dan kesadaran. Di mimpinya, ia kembali pada kenangan bersama Trevin, dari pertemuan pertama mereka, percakapan mereka, hingga pernikahan mereka. Namun ketika ia terbangun, Kalila menyadari sesuatu. Selama ini ia memilih untuk melupakan semua hal buruk dan hanya menyimpan kenangan indah mereka. Ia tersenyum pahit dan bergumam pelan, "Bukankah sudah waktunya menyerah, Kalila?" Ia membalikkan badan dan menarik selimut menutupi kepalanya. Tapi meski begitu, ia tidak bisa tidur lagi. Mimpi-mimpinya telah membangunkannya dengan paksa dari ilusi. Ia kini sadar bahwa setahun terakhir hidupnya hanyalah mimpi buruk yang terus-menerus menghantui. Pagi hari tiba dan sinar matahari menembus celah-celah tirai. Kalila membuka matanya perlahan, lalu menguap dan merentangkan tangannya seolah-olah sedang mencari seseorang di sebelahnya. Namun yang ia temukan hanyalah ranjang kosong. Kalila terdiam sejenak, memastikan bahwa itu bukan ilusi. Hatinya kembali terasa hampa. Di mana Trevin? Dia pernah berjanji untuk selalu ada bersamanya. Namun kini, ia hanyalah seorang wanita lajang, atau lebih tepatnya seorang ibu tunggal. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tersenyum pahit sambil menyeka air matanya, lalu bangkit dengan enggan. Dia tidak bisa menangis. Dia harus kuat, terutama untuk bayi dalam kandungannya. Kalila mengelus perutnya dengan lembut,
mengumpulkan kekuatan untuk menjalani hari. Saat menuju kamar mandi, ia melihat bayangannya di cermin. Kalila tertegun. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dalam beberapa hari saja berat badannya turun drastis. Kalila tidak percaya pada bayangan yang dilihatnya di cermin. Ia bahkan hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Matanya memerah mencolok dengan lingkaran hitam di bawahnya. Ujung hidungnya kemerahan, jelas menunjukkan bahwa ia sering menangis akhir-akhir ini. Semua ini tidak mengejutkan. Kalila tahu bahwa kurang tidur dan mimpi-mimpi tentang Trevin telah membuatnya sering terbangun di tengah malam dengan air mata yang mengalir tanpa disadari. Namun yang benar-benar mengejutkannya adalah pipinya yang tampak lebih cekung. Bagaimana ia bisa tidak menyadari hal ini sebelumnya? Keadaan ini tidak bisa terus seperti ini, gumamnya sambil menyentuh pipinya yang tirus. Ia memarahi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku lupa menjaga diriku sendiri? Tidak heran Heston mengingatkanku. Aku bahkan tidak memperhatikan kesehatan bayi ini. Kalila menepuk pipinya dengan frustrasi, merasa kesal karena membiarkan dirinya terperangkap dalam kesedihannya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus keluar dari kondisi ini. Dengan tekad yang baru, ia merencanakan langkah-langkah kecil untuk memulai harinya. Pertama mandi air hangat, setelah itu sarapan bergizi lalu jalan-jalan. Ya, itu langkah awal yang baik, katanya sambil mengangguk pada dirinya sendiri. Setelah mandi, Kalila melihat ponselnya. Ada satu panggilan tak terjawab. Ia mengernyit saat melihat nomor itu. Kenapa dia malah menelponku? Pikirnya. Tanpa ragu, ia langsung menghapus notifikasi itu, seolah-olah tidak pernah ada. Setelah sarapan bergizi, Kalila menepuk perutnya dengan puas. Ia merasa sedikit lebih baik. Mengingat rencana paginya, Kalila bangkit dari kursi dan memutuskan untuk berjalan-jalan ke taman di belakang kompleks tempat tinggalnya. Di lantai bawah tepat di depan gedung, ada sebuah pohon tua yang besar dengan dahan dan dedaunan rimbun. Kalila melewatinya dan menuju ke gerbang. Saat berjalan menuju taman, ia memperlambat langkahnya, menikmati udara segar pagi itu. Sesekali ia menatap sekeliling, membiarkan pikirannya tenang. Ketika tiba di taman, Kalila memilih bangku kosong di sudut untuk beristirahat. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok yang dikenalnya duduk di bangku itu sambil membelakanginya. Kalila terkejut. Ia tidak mungkin salah mengenali sosok Trevin. Jantungnya berdetak cepat. Kalila tanpa sadar melangkah mundur, bingung harus melakukan apa. Namun langkah kakinya sudah cukup membuat pria itu menyadari kehadirannya. Trevin yang sedang tenggelam dalam pikirannya mendongak. Ia datang ke sini pagi-pagi setelah mendapat alamat Kalila dari sekretarisnya, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa saat bertemu dengannya. Ketika melihat Kalila, mata Trevin membelalak. Untuk sesaat ia tidak percaya. Kalila, panggilnya dengan suara serak. Kalila terpaku di tempatnya. Kamu, ia tergagap. Trevin berdiri dan melangkah mendekatinya. Lila? Aku katanya, suaranya mengandung keputusasaan. Kalila merasa hatinya berdebar. Ia mencoba menahan perasaan hangat yang tiba-tiba muncul di dadanya. Namun melihat Trevin di depannya, membuatnya sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Trevin menatapnya penuh rasa bersalah. Aku tidak bisa hidup tanpamu Kalila. Ayo pulang, jangan membuat masalah lagi, katanya lalu memeluknya erat. Namun kata-katanya menghantam hati Kalila seperti duri tajam. Membuat masalah, pikirnya, apakah dia masih mengira aku hanya membuat masalah? Hati Kalila yang sempat melunak kembali mengeras. Dengan dingin ia mendorong Trevin menjauh. Tuan Hun tolong jaga jarak. Kita sudah bercerai, kata Kalila dengan nada tajam, wajahnya tanpa ekspresi. Kalimat itu langsung menusuk hati Trevin. Ia merasa seperti dihantam gelombang dingin. Kalila, aku menyesalinya. Tolong mari kita bicara. Pulanglah bersamaku. Bicara. Kalila tersenyum kecut. Ia menggelengkan kepalanya. Trevin, aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk bicara, tapi setiap kali aku mencoba, kamu menganggapku hanya ingin membuat masalah. Sekarang kamu ingin bicara. Bukankah ini sudah terlambat? Tambah Kalila. Trevin mengepalkan tangannya erat-erat, mencoba menahan emosinya. Untuk pertama kalinya ia ingin tetap tenang dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Lila, aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi kumohon, percayalah padaku. Aku tidak pernah ada hubungan apapun dengan Soraya. Di hatiku kamu lebih penting daripada siapapun. Kalila menahan diri untuk tidak mencibir.
Lebih penting dari siapapun. Jika aku benar-benar penting, kenapa kau selalu memilih Soraya setiap kali dia menelepon? Kau melewatkan setiap hari penting dalam pernikahan kita, Trevin. Ulang tahun pernikahan, bahkan ulang tahunmu sendiri. Selalu ada dia, bukan aku. Kalila menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Trevin, saat kau bisa melepaskan Soraya, barulah aku akan mempertimbangkan kata-katamu. Lila, kau tahu aku tidak bisa melakukan itu, gumam Trevin, nadanya rendah dan penuh kesedihan. Kalila tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Aku tahu Trevin, itulah sebabnya semuanya harus berakhir di sini. Trevin ingin meraih tangannya, tetapi Kalila mundur selangkah. Karena kau sudah membuat pilihanmu, tolong jangan datang lagi ke hidupku. Biarkan aku hidup damai. Sebelum Trevin bisa membalas, Kalila membalikkan badan dan pergi. Langkahnya tegap, tetapi air mata mulai mengalir di pipinya. Trevin, gumam Kalila dalam hati. Jika kau tidak bisa meninggalkan Soraya, mengapa kau kembali untuk mengganggu hidupku lagi? Trevin menghentakkan langkahnya menuju mobil dengan penuh amarah. Namun kemarahan itu bukan ditujukan pada Kalila, melainkan pada dirinya sendiri. Ia sadar semua yang terjadi adalah akibat dari kesalahannya, dan kini melihat Kalila terluka karena dirinya, perasaan bersalah semakin menekan dadanya. Tangannya meraba saku, mengeluarkan kunci mobil. Namun saat hendak membuka pintu, wajah Kalila yang pucat dengan mata sembab kembali terlintas di pikirannya. Gambarannya begitu jelas, wajahnya yang kelelahan, tubuhnya yang terlihat lebih kurus, seolah-olah ia telah mengabaikan dirinya sendiri. Trevin menghela napas panjang, ia merasa frustrasi. Tubuhnya tegang saat tinjunya menghantam kap mobil, menciptakan suara keras di tengah kesunyian pagi. Pikiran bahwa Kalila sedang berjuang sendirian membuatnya tak bisa diam. Ia mengurungkan niat untuk pergi dan berbalik mengikuti langkah Kalila. Di depan apartemennya, Kalila menatap sosok Heston yang berdiri dengan senyuman hangat, membawa sekantong sarapan. Kalila, kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Tanya Heston khawatir. Kalila mencoba tersenyum meski hatinya terasa berat. Aku baik-baik saja, katanya sambil membuka pintu apartemen. Namun sebelum Heston masuk, matanya menangkap sosok Trevin yang berjalan mendekat. Heston segera memahami situasinya. Dengan tenang, ia menatap Kalila dan berbicara dengan suara yang sengaja dibuat lantang. Kalila, aku tadi hampir membuka pintu dengan sidik jariku karena kamu tidak menjawab. Tapi ternyata kamu kembali tepat waktu. Ini, aku bawakan sarapan hangat. Cepat dimakan ya. Kalila mengangguk polos, tak menyadari nada provokatif Heston. Terima kasih, aku memang lapar. Trevin yang mendengar kata-kata itu langsung menghentikan langkahnya. Sidik jari, pikirnya, Trevin merasa darah mendidih dalam pembuluhnya. Ia mengepalkan tinjunya, lalu dengan langkah cepat mendekati Heston dan melayangkan pukulan keras. Heston, beraninya kau. Kalila adalah wanitaku, dan dia akan selalu menjadi milikku. Geram Trevin, matanya penuh amarah. Heston yang berhasil menghindar tersenyum sinis. Tuan Hun, kalau saya tidak salah, Kalila saat ini masih berstatus lajang. Jadi mohon hati-hati dengan ucapan Anda. Tangan Trevin kembali terangkat, melayangkan dua pukulan berturut-turut dengan kekuatan lebih besar. Kali ini Heston tak sempat menghindar. Pukulan itu mendarat di pelipisnya, membuat tubuhnya hampir terhuyung jatuh. Kalila yang mendengar keributan di luar langsung bergegas keluar. Ia terkejut melihat Heston yang terluka. Trevin, hentikan. Jangan kasar seperti ini lagi. Kalau kau terus seperti ini, aku akan memanggil keamanan, seru Kalila dengan nada tajam, menatap Trevin dengan penuh kekecewaan. Kalila, aku. Kalila mengabaikan Trevin dan bergegas mendekati Heston. Heston, apakah kau baik-baik saja? Maafkan aku, katanya lirih. Heston tersenyum kecil meski rasa sakit terasa di pelipisnya. Aku baik-baik saja, ini bukan salahmu. Trevin merasa sakit mendengar bagaimana Kalila menunjukkan perhatian begitu besar pada Heston. Dengan nada penuh tekanan ia bertanya, Kalila, apa kau benar-benar ingin melindunginya? Kalila menatap Trevin dengan dingin, rasa lelah tergambar jelas di wajahnya. Trevin, apa belum cukup kau membuat hidupku berantakan? Siapa yang aku lindungi tidak ada hubungannya denganmu. Trevin terdiam, seolah mencari kata-kata yang tepat. Namun sebelum ia bisa berbicara, Kalila memotongnya. Ya, kalau itu yang ingin kau tanyakan. Jadi,
Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Trevin membuka mulutnya, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya bisa menatap Kalila dengan mata penuh kesedihan. Aku lelah Trevin. Aku tidak ingin terus berdebat denganmu. Kalila menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan ketenangannya. Heston yang memahami situasi melangkah mundur. Kalila, aku akan pergi sekarang. Sarapanmu masih hangat. Jangan lupa memakannya. Kalila mengangguk pelan, menahan air matanya. Terima kasih banyak Heston. Aku minta maaf telah merepotkanmu. Setelah Heston masuk ke dalam lift, Trevin mendekatkan dirinya ke pintu apartemen Kalila. Namun sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Kalila sudah menutup pintu dengan tegas. Trevin berdiri di koridor, menatap pintu yang tertutup rapat. Hatinya terasa hancur, namun pikirannya terus bergemuruh. Saat Trevin hendak meninggalkan tempat itu, ia mendengar suara Heston dari belakangnya. Jika kamu benar-benar mencintainya Trevin, jangan ganggu dia lagi. Biarkan dia menemukan kebahagiaannya. Trevin mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Namun kali ini ia memilih untuk diam, menahan emosi yang membara di dalam dirinya. Ketika Heston pergi, Trevin berdiri di tempatnya cukup lama. Matanya menatap kosong ke kejauhan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa hidup tanpamu Kalila. Aku pasti akan membawamu kembali. Kamu dan anak kita adalah milikku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu. Trevin mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Cosmo. Tangannya gemetar, dan ia mengetuk-ngetukkan kakinya dengan cemas saat menunggu teleponnya diangkat. Cosmo, aku butuh bantuanmu. Kalila dan aku sudah bercerai, kata Trevin dengan suara serak, suaranya penuh penyesalan. Cosmo terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, apa? Bagaimana bisa? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Aku tidak bisa mendekati Kalila saat ini. Bisa kau carikan seseorang untuk melindunginya secara diam-diam. Trevin meminta tolong dengan suaranya yang terdengar putus asa. Baik, aku mengerti, jawab Cosmo serius. Kini ia tahu masalah ini lebih besar dari sekadar pernikahan yang berakhir. Dan pastikan mereka juga mengawasi Heston Brown. Jangan biarkan dia mendekati Kalila. Tambah Trevin tegas, lah tahu bahwa Heston adalah ancaman yang harus dikendalikan. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya untukmu. Kalila akan aman, Cosmo meyakinkannya sebelum telepon terputus. Sore harinya, Kalila pergi ke rumah sakit sendirian. Wajahnya tampak pucat, langkahnya lesu, dan pikirannya penuh dengan kegelisahan. Di dalam ruangan dokter, Kalila berbicara dengan suara pelan, Dr. Colt, saya merasa sangat lemah akhir-akhir ini. Bayi Anda sedang tumbuh Nona Wayne, jawab Dr. Colt lembut. Anda hanya punya beberapa minggu lagi untuk mempertimbangkan keputusan ini. Setelah kemoterapi, tubuh Anda akan semakin lemah. Tolong pikirkan lagi. Saya sudah memutuskannya Dr. Colt. Saya akan terus mempertahankan bayi ini, jawab Kalila sambil mengelus perutnya yang mulai terlihat membesar. Tatapannya penuh kasih, meski di dalam hatinya ia menyimpan rasa takut. Setelah kembali dari rumah sakit, Kalila merasa lelah, menjatuhkan diri ke sofa di ruang tamunya, mengelus perutnya dengan lembut. Meski tubuhnya letih, pikirannya mulai memikirkan nama untuk bayinya. Asher, gumamnya, artinya bahagia atau diberkati, atau mungkin Tate, artinya ceria, Asher Hun, atau Tate Hun, pikirnya sambil tersenyum kecil, namun senyumnya memudar. Tidak, Tate Wen, bisiknya, anak ini milikku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Hun. Namun meskipun ia sudah memutuskan nama itu, Kalila tetap merasa ada yang kurang, menghela napas panjang. Lamunannya buyar ketika suara ponselnya berdering. Ini dari kurir. Ada paket untuk Anda, ujar suara di seberang telepon. Kalila bingung, tidak ingat pernah memesan apapun. Paket, saya tidak memesan apa-apa. Namun telepon sudah terputus. Mau tak mau Kalila bangkit dari sofa, mengenakan sandalnya dan berjalan menuju pintu. Melalui lubang intip, ia melihat seorang pria muda berpakaian kurir berdiri dengan sebuah kotak di tangannya. Siapa Anda? Saya tidak memesan apapun, tanya Kalila dengan hati-hati dari balik pintu. Ini atas nama Anda, dengan alamat dan nomor telepon yang sesuai. Kalau Anda tidak mau menerimanya, saya bisa mengurusnya. Anda hanya perlu menandatanganinya, jawab pria itu dengan nada tulus. Setelah ragu sejenak, Kalila membuka pintu sedikit. Namun begitu pintu terbuka, pria itu mendorongnya dengan kasar hingga ia terbentur dinding.
Punggungnya terasa nyeri akibat benturan keras itu. Napasnya terhenti sejenak, dan tubuhnya gemetar. "Hei, siapa kamu?" seru Kalila dengan suara lemah mencoba menahan rasa sakit. Pria itu menyeringai menyeramkan. "Kau cantik sekali. Sayang sekali, hari ini adalah akhir dari hidupmu. Nikmati momen terakhir ini." Kalila merasakan darahnya membeku, lah sadar pria ini bukan kurir biasa. Ini adalah pembunuh bayaran. Ketakutan melumpuhkan tubuhnya. Sebelum ia sempat bereaksi, pria itu meraih lengannya dan melemparkannya ke lantai dengan kasar. Kalila terjatuh dengan keras, tapi ia melindungi perutnya dengan kedua tangannya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi ia hanya memikirkan bayinya. Pria itu mendekat dengan langkah lambat, senyum jahat terpampang di wajahnya. Kalila mencoba merangkak menjauh, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. "Nikmati saja, karena tidak ada seorang pun di lantaimu yang akan mendengar teriakanmu," kata pria itu sambil mencengkeram leher Kalila. Kalila berusaha melepaskan cengkeraman pria itu di lehernya, tapi tenaganya habis. Napasnya mulai tersengal. "Ya Tuhan, apakah ini akhirnya?" pikir Kalila sambil menahan tangis. Air matanya mengalir, bukan karena takut akan kematian, tetapi karena ia tidak akan pernah bisa melihat bayinya tumbuh. Kalila mulai kehilangan kesadaran. Pengantar barang itu memandangi Kalila yang kini terkulai lemas di tangannya. Perlawanan wanita itu berhenti, matanya tertutup, dan tubuhnya tak lagi bergerak. Ia menggelengkan kepala perlahan, merasa ada sedikit rasa kasihan. Wanita muda yang malang, pikirnya. Hamil dan tinggal sendirian. Apa yang dia lakukan sampai menyinggung majikanku? Dengan hati-hati, ia membaringkan tubuh Kalila di atas meja dapur. Setelah itu, ia mulai menggeledah lemari-lemari, mungkin untuk mencari alat yang lebih tajam guna menyelesaikan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, suara pintu yang terbanting keras menggema di ruangan itu mengejutkannya. Ia langsung mengambil pisau dari dapur dan bersembunyi di balik pintu, menyiapkan posisi bertahan. Langkah kaki seseorang terdengar memasuki rumah. Seorang pria berpakaian serba hitam melangkah masuk tanpa suara. Gerakannya begitu tenang dan sigap, seolah tidak meninggalkan jejak di lantai. Pria berpakaian hitam itu mendengar erangan samar dari arah dapur. Ia bergerak mendekat dan mengintip ke dalam. Namun ruangan itu tampak kosong. Tidak ada tanda-tanda Kalila atau pria yang sebelumnya dilihatnya masuk. Ia berhenti sejenak, memperhatikan pintu dapur yang sedikit tertutup. Dari balik pintu, ia melihat bayangan seseorang bersembunyi, pisau di tangan, siap menyerang. Pria berpakaian hitam itu bergerak mundur perlahan, lalu melingkar melalui ruang makan untuk masuk ke dapur dari arah lain. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, ia mendekati pengantar barang itu dari belakang dan menghantam lehernya. Pengantar barang itu langsung terjatuh, pingsan seketika. Pria itu menoleh ke arah Kalila yang terbaring lemah di meja dapur. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuhnya, membawanya ke sudut ruangan, dan menyandarkan kepalanya ke dinding. Ia memastikan Kalila dalam posisi yang nyaman sebelum kembali ke pria yang tak sadarkan diri di lantai. Tanpa ragu, ia meraih kaki pengantar barang itu dan menyeretnya keluar rumah dengan kasar. Suara gesekan tubuh di lantai membuat Kalila terbangun. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat seorang pria berpakaian hitam menyeret tubuh seseorang keluar dari rumahnya. Kalila berkedip beberapa kali, mencoba memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan mimpi. Namun pemandangan itu tetap sama. "Siapa kau?" tanya Kalila dengan suara gemetar. Ia masih merasa takut dan kebingungan. Pria itu berhenti sejenak, menoleh lalu menjawab singkat, "Orang yang melindungimu." Tanpa mengatakan apa-apa lagi, pria itu pergi, menutup pintu dengan keras di belakangnya. Keheningan melingkupi ruangan. Kalila meringkuk di sudut, memeluk perutnya yang gemetar. Rasa takut masih membayangi pikirannya, tetapi ia merasa lega karena selamat. Berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Jika pria itu tidak muncul tepat waktu, ia tidak yakin bisa bertahan, apalagi melindungi bayinya. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang pucat. Beberapa saat kemudian, ponselnya berdering. Suara itu membuatnya tersentak. Kalila ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya ia mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. "Nona Wayne, apakah Anda di rumah sakit saat ini? Di mana Anda berada? Apakah bayinya baik-baik saja?" Suara Soraya terdengar di seberang sana, nadanya terdengar manis tetapi penuh kepalsuan. Mendengar suara Soraya, kemarahan Kalila memuncak. Ia teringat ancaman Soraya sebelumnya.
Jadi ini semua ulahmu, pikir Kalila. Namun ia menahan emosinya dan menjawab dengan tenang, sayangnya kami baik-baik saja. Dan aku tidak di rumah sakit. Soraya tertawa kecil. Yah, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Berhati-hatilah Nona Wayne. Kata-kata Soraya membuat darah Kalila mendidih. Dengan nada dingin ia menjawab, aku juga memperingatkanmu Soraya. Jangan memojokkanku, atau kau tidak akan pernah mendapatkan Trevin. Soraya terdiam sejenak sebelum tertawa sinis. Namun Kalila tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Ia menutup telepon dengan cepat dan melemparkannya ke sofa. Dasar wanita gila, gerutu Kalila dengan marah. Ia tahu Soraya takut akan bayinya. Takut bahwa suatu hari anak itu akan menjadi alasan bagi Trevin untuk kembali padanya. Kalila menghela napas panjang. Apakah aku akan seperti dia jika berada di posisinya? Pikirnya, lamunannya terputus saat ponselnya kembali berdering. Kali ini nomor yang muncul tampak familiar. Dengan ragu, Kalila mengangkat teleponnya. Kakak ipar, kamu pasti kaget ya. Maafkan aku, suara Cosmo terdengar di seberang. Kalila mengernyit. Kamu yang mengatur pria berpakaian hitam itu? Tanyanya dengan nada curiga. Cosmo terdiam sejenak sebelum menjawab, ya. Kalila merasa hatinya masam. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi kata-kata itu terasa tertahan di tenggorokannya. Jangan khawatir kakak ipar, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, ucap Cosmo dengan nada bersalah. Kalila menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Terima kasih Cosmo, katanya akhirnya.